Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, kepala sekolah kita Bapak Taufik SPD MM, yang saya hormati seluruh guru SMP Islam Nabila, ada Ustaz Rusman, Bu Ningsi dan yang lainnya. Kemudian yang saya hormati Pak Ali, ya di sini Pak Ali mewakili ketua komite. Jadi beliau mewakili ketua komite sekaligus tokoh masyarakat, ya. Yang saya hormati Mbak Ruby atau Bu Ruby mewakili sebagai warga sekolah atau wali murid, ya. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai diskusi, Bapak Ibu semuanya, ya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini, terlebih kepala sekolah kita di tengah kesibukannya belum menyempatkan hadir bersama kita. Jadi tujuan kita kumpul di sini, duduk bareng di sini itu untuk berdiskusi, ya Bapak Ibu, ya, untuk berdiskusi musyawarah tentang aset-aset yang ada di sekolah kita, baik itu aset internal maupun aset eksternal sekolah kita, ya. Jadi kegiatan ini kegiatan diskusi, bukan saya berpresentasi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu karena kita semua juga akan mengajar nantinya, ya. Jadi saya langsung ke poin-poinnya saja agar menghemat waktu, ya. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara kita pada kali ini. Yang pertama pembukaan yang dibuka oleh MC saya sendiri. Yang kedua pembacaan doa, saya minta tolong kepada Ustaz Rusman, nanti akan membacakan doa. Yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah kita Pak Taufik SPD MM, dan kegiatan intinya, ya, kegiatan intinya yaitu kita berdiskusi yang nanti kita tutup dengan refleksi atau kesimpulan, kemudian kegiatan penutup tentunya salam, dan nanti terakhir foto-foto. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk mempersingkat waktu kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Saya mintakan kepada Ustaz Rusman, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Kepala Sekolah, peserta Rotib, dan juga seluruh Dewan Guru beserta anak-anak didik kami bersama-sama kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujib as-sa'ilin, istajib du'ana ya Allah. Faghfir lana dhunubana wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
dibaca diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk berikutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah kita. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak sekalian, kita selalu harus mengucapkan syukur kita kepada Allah karena Allah lah memberikan kita kesehatan. Dan semuanya apa yang kita rasakan hari ini, semua yang kita bisa lakukan ini semua itu karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga hati-hatinya kita junjung pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita harus ingat perjuangan Nabi kita dalam memperjuangkan Islam sehingga kita bisa dengan mudahnya menundukkan berzikir segala macam di Indonesia ini, merasakan indahnya Islam seperti saya. Ini saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Nagra, yang terutama khusus yang punya hajat ya Pak Rokir dalam kegiatan CGP ya. CGP-nya calon guru penggerak. Jadi salah satu program pemerintah yang ini memang khusus membimbing guru tersebut kalau bisa matang. Nah ini udah Pak Rokib ini udah mendekati hasil akhirnya. Insya Allah sebulan ini ya, bulan ini mungkin selesai. Kita doakan bisa lancar dan dapatkan hasil yang maksimal. Amin. Bapak Ibu, hari ini dan anak-anak sekalian, hari ini Pak Rokib akan mengadakan kegiatan diskusi pemetaan aset kekuatan modal SMP Nabilah bersama warga sekolah. Nah, warga sekolah ini ada salah satunya adalah guru-guru dan juga termasuk anak-anak sekalian. Kalian itu termasuk warga sekolah ya. Termasuk juga ada perwakilan dari Pak Komite kita dan perwakilan dari wali murid kita, Mbak Rubianti dan Pak Ali. Dan orang-orang yang nanti bergerak di bidang yang akan dibawakan oleh Pak Rokib. Mungkin tidak terlalu banyak saya sampaikan, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kegiatan dari guru kita Pak Rokib akan bermanfaat bagi SMP Islam Nabilah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak Rokib, kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah kita Pak Taufik SPD MM atas kata sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan disela dengan doa-doa beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah saya sampaikan juga kita juga akan mengajar ya di jam sekitar jam 11 nanti ya. Maka saya langsung masuk ke poin-poinnya ya. Jadi kita langsung ke diskusi. Baik, Bu Ami minta tolong mungkin di slide yang kedua. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, anak sekalian yang Bapak sayangi. Jadi baik Pak, terima kasih. Salam hormat. Jadi tujuan diskusi di sini kelihatan ya, nanya kelihatan ya? Iya. Baik, kita dapat mengidentifikasi secara kolaboratif tentang kekuatan atau aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Jadi judulnya atau tujuannya kita mengidentifikasi ya, atau kita memetakan secara kolaboratif, secara bersama-sama, secara kerja sama tentang aset-aset yang ada di sekolah kita, baik internal maupun eksternal. Lanjut Bu Ami. Nah, tadi ada kegiatan sekolah Bu Ami atau agenda ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sebelum saya sampaikan atau saya menyampaikan yang sekarang ini, saya berdiri di sini, saya sudah sempat berdiskusi dengan kepala sekolah tentang aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah, baik internal maupun eksternal. Nah, ini bentuk saya berkolaborasi ya dengan Bapak Ibu untuk memetakan aset-aset yang ada di sekolah, internal maupun eksternal. Yang ketiga, kita mengajukan atau kita mengajak siswa untuk berdiskusi tentang hal baik apa yang dimiliki sekolah terkait pemetaan 7 modal aset utama.
Jadi anak-anak khususnya nanti di dalam pemetaan itu ada 7 aset atau 7 modal yang kita akan bahas ya. Ada 7 aset atau 7 modal atau 7 kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita tercinta SMP Islam Nabilah. Yang keempat, mengajak orang tua siswa dan tokoh masyarakat setempat untuk berdiskusi tentang program sekolah berdasarkan 7 modal aset sekolah. Nah, di tengah-tengah kita ada perwakilan orang tua ya, Bu Rubianti, juga perwakilan tokoh masyarakat atau ketua komite Pak Ali. Baik, lanjut Bu Abi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, ada 7 modal aset sekolah. Di antaranya yang pertama ya, ini ada di modul 3.2 ya, di pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal fisik, yang keempat ada modal lingkungan atau alam, yang kelima ada modal finansial, yang keenam ada modal politik, dan yang ketujuh yang terakhir ada modal agama dan budaya. Jadi nanti kita sama-sama petakan bersama-sama ya, ketujuh modal atau aset yang ada di hadapan kita. Baik Bu Ami, lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak, Novi? Kelihatan. Baik ya, jadi yang pertama ada modal manusia. Oh sebelum kita lanjutkan, jadi yang dimaksud dengan aset sekolah, modal sekolah atau kekuatan sekolah ini ya semuanya ya Bapak Ibu ya, semuanya ya yang bisa mendukung untuk kemajuan sekolah kita ya. Jadi semua aset-aset, baik aset biotik maupun abiotik, baik aset itu hidup ataupun mati, yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ya. Jadi itu tujuannya kita petakan agar kita tahu, agar kita bisa mengidentifikasi kita punya apa aja ya, sekolah ini punya apa aja. Tujuannya ya untuk memajukan, meningkatkan kualitas atau mutu sekolah kita, tentunya tetap berpusat kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini yang pertama ada modal manusia ya, atau ada aset manusia. Di situ sudah saya tulis ada guru ya. Bisa dibesarkan Bu Abi. Atau coba saya matikan ya Bapak Ibu ya, ini ada jelas. Lebih jelas ya. Baik, jadi di sini ada guru. Yang pertama guru. Ini tentu modal sekolah kita ya. Kalau nggak ada guru, ya nggak mungkin ada kegiatan pembelajaran ya. Guru tentunya manfaatnya berperan membentuk karakter atau pengetahuan dan keterampilan siswa. Juga ada siswa atau murid berperan aktif dalam proses pembelajaran, juga berperan aktif dalam kegiatan sekolah ya. Kalian anak-anak kan sangat aktif ya dalam kegiatan sekolah, di antaranya kegiatan OSIS. Yang ketiga di sini Bapak tulis kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini aset, bahkan aset yang sangat penting ya di dalam sekolah. Gimana kalau sekolah nggak ada kepalanya? Ya, negara nggak ada presidennya, kepala rumah tangga nggak ada kepalanya, nggak jadi rumah tangga, atau rumah tangga nggak ada kepala. Gimana Bu sih? Orang nggak ada kepala nggak bisa hidup sepertinya ya, nggak bisa hidup. Baik ya, jadi kepala sekolah berperan memimpin pengajaran, mengelola sumber daya dan mengurus manajerial sekolah. Setuju ya berarti ya dengan yang saya tulis ya. Nah, ini ada beberapa yang belum saya isi, makanya kita diskusikan ya Bapak. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya, dari anak-anak. Jadi minta tolong disebutkan contoh-contoh yang lainnya modal manusia. Ya, contoh yang lainnya modal manusia. Dari guru dulu coba. Wali murid. Nah, wali murid. Iya, wali murid manusia ya. Berarti betul ya, wali murid. Minta tolong diketik Bu Ani, bisa? Wali murid. Perannya apa kira-kira Bu Zikra, wali murid? Wali murid berperan sebagai memasukkan anak-anak ke sekolah.
yang memasukkan anak-anak ke sekolah, betul. Apalagi kira-kira peran wali murid? Apalagi kalau kita Kontrol swasta. eksternalnya. Kontrol eksternal sekolah kita, sebagai kontrol eksternal sekolah kita. Novi, apa kira-kira manfaatnya atau perannya wali murid? Berperan aktif untuk pendidikan anak. Berperan aktif untuk pendidikan anaknya. Betul semua ya jawabannya ya. Bisa diketik Bami? Soalnya di situ nggak kelihatan loh Bami. Iya, nggak apa-apa ya. Baik ya. Jadi sambil diketik oleh Bu Ami, tadi disebutkan sama Bu Zikra yaitu wali murid. Berikutnya Bu, 2 atau 3 lagi lah, saya minta tolong. Contoh modal manusia, apa Bu Zikra? Masyarakat setempat ya. Jadi masyarakat setempat ini juga modal untuk sekolah kita. Bagaimana sekolah kita kalau tidak mempunyai masyarakat ya? Nggak ada kontrol ya. Nah, jadi oh iya, apa kira-kira Pak Nugra? Fungsi atau peran masyarakat setempat? Memantau kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ya. Memantau, mengontrol kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, sambil ditulis Bu Ami ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut, satu lagi, modal manusia. Apa Bapak Ibu? Staf pendidik atau tenaga kependidikan. Iya, ya, betul sekali ya. Kita belum sebutkan di sini. Jadi staf pendidik atau tenaga kependidikan Bu Ami. Tenaga kependidikan itu banyak ya. Di antaranya ada penjaga sekolah, bagian kebersihan, pustakawan, TU, security, ya, itu semua tenaga kependidikan. Baik, ada lagi tambahan atau cukup? Cukup ya? Ya, cukup ya. Jadi nanti diketik semua oleh teacher Rahmi. Kita lanjut Bu Ami ke nomor 2, modal sosial sepertinya yang kedua Bu Ami. Modal sosial. Ya, slide-nya Bu Ami bisa. Yang kedua modal sosial. Belum bicara Pak Ami. Modal sosial. Ya, baik. Sambil nunggu ya. Nah, ini 2 modal sosial, yang kedua modal sosial ya. Jadi di sini sudah saya tulis Bapak Ibu, modal sosial yaitu Kombel ya. Kombel, komunitas belajar. Kita kan punya Kombel ya. Jadi perannya berperan aktif dalam peningkatan kompetensi guru. Di sini juga sudah saya tulis ada KKG, MGMP ya. KKG itu kelompok kerja guru, SD biasanya. MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, berperan aktif dalam peningkatan kompetensi guru. Ini baru 2 saya tulis. Coba Ustaz Rusman boleh dibantu saya untuk modal sosialnya. OSIS, ya, OSIS termasuk modal sosial ya. OSIS boleh ditulis lagi. OSIS. Kira-kira apa perannya Bu ini Ustaz? OSIS manfaatnya? OSIS untuk Organisasi siswa. iya, organisasi siswa intrasekolah. Fungsinya, perannya untuk membantu proses kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Boleh ya itu ya? Iya, untuk membantu proses kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, itu modal sosial ya, Bapak Ibu ya, dan anak-anak. Anak-anak ada yang mau ngasih ide, usul? Izin menambahkan Pak. Boleh. Kepanitiaan kegiatan sekolah karena berperan dalam memfasilitasi Iya. kolaborasi dan berpartisipasi aktif dari berbagai pihak. Iya, boleh ya. Jadi
Di bawahnya OSIS itu ada kepanitiaan kegiatan sekolah. Kepanitiaan kegiatan sekolah ini bukan hanya OSIS ya. Iya, Pak. Bukan hanya OSIS. Kalau OSIS kan dari anak-anak, kalau kepanitiaan kegiatan sekolah itu bisa dari guru. Iya, betul Ustaz, bisa dari guru ya. Ketua panitia ujian tahfiz, ketua panitia ujian semester dan yang semisalnya. Itu juga modal sosial untuk sekolah agar kegiatan sekolah kita berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sambil diminum dimakan ya, anak-anak juga. Ya, sambil sambil makan dan minum. Cukup ini ya, cukup. Nanti kalau kurang saya tambah nanti di belakang ya. Eksternal itu nggak bisa ya Pak? Harus dalam lingkungan sekolah ya Pak? Oh, bisa juga eksternal. Misalkan Bisa ya. komunitas atau jaringan lain, instansi pemerintah. Bisa ya. Apa contohnya yang eksternal? Eksternal itu kita biasanya berkolaborasi dengan Ya, puskesmas Pak. puskesmas. Iya. Ya, betul. Puskesmas ya berarti ya. Iya. Ada apa? Imunisasi, pembagian obat-obatan. Iya. Itu kan sering kita lakukan Pak. Oh iya betul. Iya. Jadi puskesmas atau kita tulis ini Bu Abi, kerjasama dengan puskesmas gitu ya, dikasih kerjasama dengan puskesmas karena memang kita bekerjasama dengan puskesmas ya. Mereka mengadakan bakti sosial di sekolah kita ya. Ada apa namanya kemarin periksa gigi dan yang lain-lainnya ya. Kerjasama dengan puskesmas. Ada lagi Bapak Ibu? Kolaborasi dengan sekolah lain Pak. Berkolaborasi dengan sekolah lain apa namanya itu? Wadahnya MOU dengan Kita lebih kepada Kampus. ya Pak ya. Iya. Kepada Terus juga perguruan tinggi. ya. Ya. MOU dengan perguruan tinggi. Ya kita kan sering ya mengadakan MOU kan, kegiatan-kegiatan Uniba dan yang lainnya. Baik, saya rasa cukup ya. Cukup ya? Cukup. Untuk yang ketiga Pak Mi, modal yang ketiga. Nah di sini modal fisik. Nah fisik ini gampang sekali disebutkan ya. Di sini ada modal fisik, ya. Di sini sudah saya tulis ada ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan fisik yang ada di sekitar kita. Nah masjid dan yang lain-lainnya. Ada UKS. Tapi ingat ini semua yang saya tulis internal ini sepertinya, ya kan? Internal. Coba sekarang saya minta tolong yang eksternal. Ya jadi modal fisik eksternal, ya kan banyak tuh di luar sekolah kita ya. Jadi modal fisik eksternal yang mana modal fisik tersebut ya bisa kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran kita ya, kegiatan pembelajaran atau mutu pembelajaran di sekolah Islam Nabila khususnya SMP. Fasum namanya apa? Balai warga ya, betul. Fasum atau balai warga. Lapangan tenis. Boleh, betul sekali ini. Itu suaminya tak tolong ditulis. Balai warga atau fasum bermanfaat untuk apa? Untuk mengadakan kegiatan sekolah. Bermanfaat untuk mengadakan kegiatan sekolah. Kan kita lumayan sering kan kegiatan di kolam renang. Boleh kolam renang ya. Ini untuk guru PJOK. Nah, ya. Kolam renang. Ya, ini yang ada di eksternal kita ya. Kolam renang. Apa lagi kira-kira? Dua lagi, coba dua lagi. Masjid sudah lagi. Sudah lagi. Mobil ambulan. Oh, ngeri saya mobil ambulan. Betul, mobil ambulan. Selain mobil ambulan, itu kan fisik mobil ambulan kan? Selain mobil ambulan. Ya, kurang lebih. Ayo Bapak Ibu, satu lagi modal fisik yang kita punyai. Ya, yang kita bisa manfaatkan untuk mendukung menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Mobil angkutan atau mobil antar jemput gitu ya. Ya, baik, terima kasih Bung Zee. Mobil antar jemput. Oke. Kita langsung lanjut ke modal yang keempat Bu Ami, nanti biar saya lengkapi itu. Ya, untuk membantu transportasi siswa. Modal yang keempat ada modal lingkungan. Nah ini nggak banyak ya, banyak sih, tapi di sini sebenarnya sedikit maksudnya ya. Modal lingkungan atau alam. Di sini saya tulis pantai, kemudian
ada tanah liat, ada tambak, ada hutan, ada danau, ada kebun. Ini semua kan ada di sekitar kita. Maksudnya ya di luar sekolah kita, eksternal ya, tapi tetap maksud saya ada di Batam ya. Contohnya di sini satu ada pantai. Pantai bisa nggak menjadi sumber pembelajaran kita? Bisa ya. Terima kasih ya. Sangat bisa pelajaran IPA ya. Kemudian di sini ada tanah liat ya, mungkin bisa buat nanti apa namanya, batu bata ya. Nah di sini juga ada tambak, ada hutan. Kita camping atau kita pramuka biasanya di hutan kan ya, hutan mata kucing atau dan lainnya, taman rusa dan yang lainnya. Minta tolong sedikit ditambahin Bapak Ibu untuk modal lingkungan atau alam selain yang ada di depan Bapak Ibu. Anak-anak apa? Zoo? Iya yang baru dibangun. Oh ada ya. Ada yang di Ocarina. Zoo apa namanya? Zoo binatang. Ah boleh Bu Ami ditulis. Jadi ini lingkungan atau alam. Ada burung-burung doang. Iya, Eko. Ya. Eko Edupark ya. Eko Edupark. Itu kan semua bisa kita manfaatkan ya. Itu aset kita bisa kita manfaatkan untuk kunjungan edukatif ya, kunjungan edukatif. Baik. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah banyak ini ya. Langsung masuk ke modal yang kelima Bu Ami. Modal finansial. Nah, ini modal finansial ini penting ini untuk kita ya. Kalau nggak ada ini nggak jalan kayaknya ya. Nah, baik. Di sini sudah saya tulis. Kalau kurang lengkap minta tolong ditambahin ya Bapak Ibu ya, anak-anak ya. Di sini saya tulis ada dana bos ya, ada dana bos ya atau keuangan. Tentunya bermanfaat untuk pemenuhan atau pendanaan kebutuhan sekolah. Kemudian ada uang kas kelas bisa ya, uang kas kelas. Oh ya NPS, NPS, SPP, ya SPP ya, SPP, infak, NPS lah, ya masuk NPS ya, ya. Oke cukup ya, cukup ini sudah mewakili semuanya, banyak ya. Langsung ke modal nomor 6 tadi. Modal nomor 6. Nah, ini modal politik ya. Modal politik Bapak Ibu sekalian dan anak-anak di sini modal politik Bapak sudah tulis atau saya sudah tulis ada kebijakan kepala sekolah. Jadi bermanfaat untuk membuat keputusan untuk meningkatkan mutu sekolah. Ya, ini kebijakan politik ya. Kemudian yang kedua di sini ada kerjasama dengan puskesmas. Nah itu juga politik ya, karena ada kerjasama di situ ya. Jadi politik bisa diartikan dengan kerjasama. Ya, satu lagi coba Bapak Ibu, contoh modal politik satu aja sebelum kita masuk ke yang ke-7. Iya bentuk kerjasama Ustaz. Keterlibatan Apa itu? organisasi politik mungkin kita Keterlibatan ya, contohnya. contohnya bisa melibatkan LBH ya Pak. Hah? Bisa melibatkan dengan LBH. Bisa. Nah, LBH Bisa. kita ada penasihat hukum juga Pak. Iya. Nabila kan. Ya bekerja sama dengan LBH gitu ya. Iya. Ya baik, terima kasih berarti bekerja sama dengan LBH, bekerja sama atau keterlibatan lembaga bantuan hukum. Ya ini termasuk modal politik ya, termasuk modal politik. Nanti. Cukup ya? Atau ada anak-anak yang mau nambah? Cukup ya? Oke, kalau cukup yang terakhir, yang ke-7 ada modal agama dan budaya. Ada modal agama dan budaya atau aset atau kekuatan agama dan budaya ya. Ada banyak, di sini sudah saya tulis 3, nanti saya minta tolong tambah 1 atau 2 untuk melengkapi ya. Yang pertama ada pesantren. Nah, ada pesantren atau ini secara umum waktu saya tulis ya, ada pesantren, gereja, masjid. Tapi karena kita sekolah Islam nanti boleh juga gerejanya kita jalani ya. Ada pesantren, ada masjid ya, bermanfaat untuk berkolaborasi mengisi acara-acara keagamaan ya, atau bermanfaat juga untuk apa?
kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan kita ya. Kita contoh yang baik-baik begitu. Kemudian ada sanggar seni atau padepokan bermanfaat untuk berkolaborasi dalam hal pengetahuan dan pemahaman budaya. Ada juga lembaga adat Melayu ya. LAM, ada juga lembaga adat Melayu. Ini ditambah Bapak Ibu anak-anak satu aja saya minta. Pawai budaya ya. Iya, pawai budaya ya. Termasuk modal budaya ya, atau modal agama dan budaya. Pawai budaya, apa kira-kira manfaatnya? Untuk melestarikan budaya Indonesia, betul ya, untuk melestarikan budaya Indonesia. Cukup ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Ini sudah banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, karena kita juga mau mengajar ya, jadi poin-poinnya yang yang saya sampaikan ya, yang Bapak sampaikan poin-poinnya saja. Oke, sebelum kita akhiri ya, di sini ada rencana tidak lanjut ya. Jadi melalui pemetaan kekuatan atau aset yang telah kita laksanakan bersama warga sekolah, kita berharap aset yang ada dapat dijadikan kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi program-program di sekolah yang selama ini sudah berjalan dengan maksimal ya. Ini rencana tindak lanjut saya, atau bisa saya katakan kesimpulan ya pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum saya akhiri, saya minta tolong satu dari guru ya untuk merefleksikan kegiatan kita pada siang kali ini. Siapa? Bu Zikra? Atau Ustaz Rusman? Bu Mia, ayo. Kita tolong refleksikan kegiatan kita kali ini. Oh iya betul. Kegiatan kita kan tentang mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Tolong Bu. Asetnya untuk apa? Ya, dari presentasi dan juga Bismillah, dari presentasi yang sudah Pak Rokib sampaikan tadi dan juga diskusi kita bersama tadi tentang aset-aset baik itu yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, saya jadi paham bagaimana kita memanfaatkan aset yang sudah ada khususnya terutama di Kota Batam ini sebagai penunjang terlaksananya program-program pendidikan dan khususnya program sekolah yang sudah kita atur. Seperti itu Bapak. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Mia atas refleksinya. Jadi intinya yang disampaikan oleh Bu Mia yaitu kita jadi tahu ya, kita jadi paham tentang aset-aset yang kita miliki. Sebenarnya aset-aset yang kita miliki ini sangat banyak, tinggal kita kolaborasi, kerjasama untuk menggunakan dengan baik, dengan maksimal untuk mewujudkan sekolah kita. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup, itu dari saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di tempat ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Baik, sama-sama kita akhiri kegiatan ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.